haleluya, shalom, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Siapkan hati saudara untuk mendengar firman Tuhan dan dibentuk oleh firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur malam ini kami mempersiapkan diri untuk mendengar firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu adalah pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami, dan kami mau belajar untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing tentang gaya hidup umat Tuhan. Jadi nanti kita akan lihat firman Tuhan. Saya akan ambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17, menyambung apa yang saya sampaikan kemarin. Dan setiap orang memiliki gaya hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Namun ada satu gaya hidup yang sama, gaya hidup dari umat Tuhan. Dan umat Tuhan itu adalah warga kerajaan Allah. Jadi setiap orang yang mengaku dirinya sebagai umat Tuhan, artinya dia adalah warga kerajaan Allah, memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Dan gaya hidup kerajaan Allah, yaitu gaya hidup umat Tuhan, tentu berbeda dengan orang-orang lainnya. Pada umumnya seperti apa? Berbeda. Dan ini mari kita gali, kita perhatikan bersama-sama, dan kita pelajari. Kita tahu bahwa gaya hidup ini tidak mudah. Dan asal kita mau mencoba, mau mengerti, mau mempelajari dengan sungguh-sungguh, dan kuncinya adalah mau. Nanti Tuhan yang mampukan. Kita tinggal minta kepada Tuhan, mampukan saya. Dan tentu yang namanya kehidupan itu berproses. Kalau kita mau bertumbuh, ada proses kehidupan yang akan kita jalani. Nah, hal yang pertama kita harus tahu siapa umat Tuhan. Kolose 3 ayat 12a terlebih dahulu. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi umat Tuhan adalah orang-orang pilihan Tuhan sendiri yang dikuduskan dan dikasihinya. Dikuduskan artinya kita ini hidup tidak kudus lalu dijadikan kudus. Artinya kita tidak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Tidak bisa. Oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena Roh Kudus memampukan kita untuk disucikan, dilayakkan, dikuduskan. Dan kekasih Tuhan, kita belajar bersama-sama bahwa sebagai umat Tuhan, kita harus sadar kita ini dipilih Tuhan. Berarti kita ini khusus, istimewa, unik, indah, dan luar biasa. Sadari bahwa kita ini istimewa, umat Tuhan yang istimewa, artinya jangan sampai kita menyalahgunakan kepercayaan dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Mari, kita sebagai umat Tuhan yang sudah dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola bumi dan isinya, mari kita belajar hidup benar, hidup berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, berdampak buat lingkungan di sekitar kita. Jadi kuncinya sebagai anak-anak Tuhan, mau, dan kita tinggal minta kepada Tuhan, mampukan saya. Itu hal yang pertama. Siapa umat Tuhan? Yaitu warga kerajaan Allah, yaitu orang-orang pilihan Tuhan sendiri yang dikuduskan dan dikasihinya. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Dan mari kita belajar hidup menyerahkan diri kita apa adanya kepada Tuhan. Karena Tuhan mau membentuk yang apa adanya ini menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Kekasih Tuhan yang kedua yang kita pelajari, gaya hidup umat Tuhan. Kolose 3 ayat 12b sampai 17. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih,
sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 17 saya ulangi lagi, ini kunci yang luar biasa. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Gaya hidup umat Tuhan kurang lebih seperti ini. Ini baru sebagian. Tentu ada hal yang lain, tapi paling tidak kita mulai belajar gaya hidup yang ada di dalam ayat 12-17 dari Kolose pasal yang ketiga ini. Umat Tuhan memiliki kehidupan dan gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang lainnya. Nah, beberapa gaya hidup umat Tuhan yang layak untuk kita teladani yaitu belas kasihan. Belas kasihan itu lahir dari kasih. Kita bisa berbelas kasihan tanpa kasih, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa belas kasihan. Jadi kita ini bisa mengasihi orang, pasti ada belas kasihannya. Tetapi kita bisa berbelas kasihan walaupun kita nggak punya kasih. Mari, milikilah kasih, dan di dalam kasih ada belas kasihan. Kasih menghasilkan belas kasihan. Banyak orang bisa berbelas kasihan tanpa kasih. Tetapi orang yang memiliki kasih, tentu dia punya belas kasihan. Saudara yang dikasih Tuhan, miliki pula yang namanya kemurahan. Kemurahan itu adalah karakter Allah yang luar biasa, yang rindu memberikan apa yang ada di dalam dirinya buat orang yang dikasihi. Mari kita miliki kemurahan hati, dan belajarlah bermurah hati dengan orang-orang yang terdekat dengan kita dulu. Nggak perlu terlalu jauh. Dan kemurahan ini bisa lawan katanya adalah pelit. Jadi kita perlu punya kemurahan hati, berbesar hati untuk bisa berbagi dengan orang lain. Kemudian bicara tentang kerendahan hati. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang punya sisi sombong. Dan mari kita belajar mengakui dengan jujur. Kita perlu belajar rendah hati dan terus memelihara kerendahan hati. Dan ada banyak orang bisa menjadi rendah hati karena dia harus direndahkan terlebih dahulu. Kita tidak perlu direndahkan dulu baru bisa menjadi rendah hati. Tetapi kita mau merendahkan hati kita, yang pertama di hadapan Tuhan dan di hadapan rekan-rekan saudara kita. Kemudian kita juga belajar yang namanya kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah kekuatan di dalam penguasaan diri. Jadi kita ini bisa memiliki kelemah lembutan karena kita punya penguasaan diri. Ya, kuasa di dalam kontrol. Ya, kita bisa mengontrol kekuatan yang kita punya. Kita bisa mengontrol kuasa yang kita punya, the power in the control, yaitulah yang namanya kelemah lembutan. Kita bisa menunjukkan kelemah lembutan lewat tutur kata kita, lewat sikap kita. Dan lihatlah, belajar dari Tuhan Yesus yang berkata, marilah belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kesabaran. Sabar ini termasuk sabar dalam berhubungan dengan orang lain, sabar menanggung penderitaan, sabar dalam menanti waktunya Tuhan, sabar di tengah-tengah protokol kesehatan yang sedang berlaku di mana-mana, dalam PPKM yang sedang berlaku di mana-mana, bersabar. Jadi orang yang sabar artinya belajar setuju dengan waktu Tuhan.
Orang yang sabar belajar untuk menahan diri. Orang yang bersabar belajar untuk memberi kesempatan buat orang lain. Kita juga belajar untuk penuh pengampunan, tidak memiliki dendam. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak ingat-ingat lagi. Memang tidak mudah, tetapi belajar kepada Yesus. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita belajar dari Yesus, supaya kita ini penuh pengampunan, belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Dikatakan kasih menghasilkan belas kasihan. Dan di dalam Kolose pasal 3 ayat 12-17 kasih pun ada di sini. Kemudian damai sejahtera ada di sini. Ini merupakan gaya hidup umat Tuhan yang luar biasa, memiliki kasih, memiliki damai sejahtera, dan juga memiliki hati yang penuh dengan syukur. Orang yang memiliki hati yang penuh syukur, tutur katanya pun penuh syukur. Dan orang yang penuh syukur, hidupnya bisa mengerti bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidupnya, semua dalam kontrol Tuhan. Mari kita setiap hari belajar untuk bisa bersyukur dan bersukacita senantiasa. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang bisa berpadan dengan apa yang ada pada dirinya. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang bisa belajar mengerti, memahami orang lain. Orang yang bisa bersyukur, bisa belajar untuk mengerti bahwa segala sesuatu pasti ada waktunya. Dan saudara dikasih Tuhan, kita belajar mengisi kehidupan kita penuh firman. Sebab dikatakan di sini bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Biarlah perkataan Kristus, yaitu firman Kristus, firman yang diurapi, ada dalam kehidupan kita. Mari kita membiasakan untuk mendengar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita belajar untuk selalu minta hikmat dari Tuhan. Karena hari-hari ini kita membutuhkan hikmat Tuhan yang sangat luar biasa itu. Hikmat Tuhan dapat memecahkan masalah-masalah yang sulit. Hikmat Tuhan bisa menerobos hal-hal yang tersembunyi, menyingkapkan rahasia-rahasia yang terpendam. Dan lewat hikmat Tuhan kita bisa memahami bahwa rencana Tuhan selalu terbaik. Rancangan Tuhan itu baik adanya buat masa kini dan masa depan kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, tetapi kita bisa membentuk masa kini dan masa depan kita dengan firman Tuhan dan dengan hikmat Tuhan. Mari yang terakhir kita belajar bekerja dan melayani yang terbaik. Pada intinya, pada segala sesuatu yang kita kerjakan, kerjakan buat Tuhan, bukan untuk diri kita, bukan untuk kesenangan diri kita. Tetapi kalau kita bekerja melayani untuk Tuhan, untuk hormatnya, untuk kemuliaannya, maka kita pun akan menikmati sukacita surga. Kita menikmati damai sejahtera surga. Kita menikmati kasih Bapa yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya akan bacakan Kolose 3 ayat yang ke-17 supaya kita selalu ingat. Always do your best. Dikatakan demikian, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari malam ini kita cek dalam diri kita beberapa hal yang bisa kita teladani dari perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengenai gaya hidup umat Tuhan, gaya hidup warga kerajaan Allah. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu, tetapi waktu kita minta dimampukan oleh Tuhan, Tuhan yang berikan kemampuan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyadari kami tidak mampu, kami tidak bisa, kami tidak kuat untuk melakukan semua amanat firman Tuhan, semua yang tercatat dalam firman Tuhan yang menyatakan itu merupakan gaya hidup warga kerajaan Allah, gaya hidup umat Tuhan. Namun kami mau Tuhan bentuk kami lewat proses kehidupan dan lewat arahan Tuhan, pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga dari waktu demi waktu karakter Kristus makin terbentuk dalam kehidupan kami.
sehingga Kristus yang muncul dalam kehidupan kami, Yesus Kristus yang muncul dalam kehidupan kami, dari kehidupan kami, yang nampak kepada setiap orang yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit. Tuhan menyembuhkan mata, menyembuhkan telinga, menyembuhkan hati, menyembuhkan jantung, paru-paru, dan sakit-sakit yang lain. Dan khususnya bagi yang sedang mengalami COVID-19, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudaraku. Kami juga tak lupa berdoa buat Pak Slamet. Tuhan menjamah sakit stroke-nya, Tuhan memulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa buat Pak Daud, Tuhan menyembuhkan dari diabetes dan penglihatan yang berkurang. Kami serahkan saudara Lukas supaya dia sembuh dari pneumonia. Dan kami juga berdoa buat Bu Padma yang ada di Gudo. Tuhan menyembuhkan sakitnya dari sakit kankernya. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa buat saudara-saudari kami yang bekerja, mengelola pekerjaan maupun yang sebagai karyawan. Kami berdoa untuk di bidang perbankan, finansial. Kami berdoa KSP mereka, BPR mereka, bank mereka, dan usaha finansial yang mereka kelola. Biarlah Tuhan yang memberkati. Bila mana ada kredit-kredit macet, semua bisa terbayarkan. Dan kami berdoa buat pengelola dari bidang finansial ini. Tuhan memberikan hikmat ekstra buat mereka. Kami juga berdoa buat yang membuka toko, apotek, pabrik-pabrik, dan gudang-gudang. Biarlah mereka dapat mengelola tempat yang dimana mereka ditempatkan oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, tolong biarlah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, baik yang di pasar maupun yang ada di pertokoan. Tuhan juga memberkati mereka. Yang ada di perkantoran, Tuhan memberkati mereka, melindungi, menyertai mereka. Dan kami menyerahkan orang-orang yang bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, perindustrian, dan yang ada di bidang travel, yang ada di bidang penerbangan, kelautan, transportasi. Kami berdoa ya Tuhan, termasuk alat-alat transportasi yang diperjualbelikan. Kami berdoa, biarlah setiap pekerjaan kami yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan, Tuhan turut campur dan memberkati. Malam ini kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang bekerja sebagai guru, dosen, maupun sebagai pelajar dan mahasiswa. Kami berdoa dalam proses belajar mengajar, Tuhan turut campur, Tuhan memberkati, sehingga proses transformasi pelajaran, pembagian informasi-informasi pelajaran dapat terdistribusi dengan benar, dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia saat ini. Biarlah proses vaksinasi yang dari hari ke hari, minggu demi minggu makin bertambah banyak. Kami percaya negeri Indonesia akan menyelesaikan vaksinasi di tahun 2021 ini. Dan kami berdoa, biarlah vaksin demi vaksin yang berdatangan membuat para vaksinator bekerja dengan lebih cepat, dan biarlah proses vaksinasi dari Jakarta sampai ke ujung-ujung pulau, sampai ke desa-desa, ke tempat-tempat yang terpencil dapat terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, Tuhan memberi hikmat, kekuatan, wibawa, otoritas buat Presiden Jokowi dan setiap staf yang bersama dengan dia, termasuk sampai ke daerah-daerah bersama dengan TNI dan Polri, dapat mengerjakan proses distribusi vaksin sampai vaksinasi di daerah-daerah dengan benar dan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa biarlah bencana demi bencana yang ada di Indonesia berhenti. Dan kami berdoa minta perekonomian Indonesia dipulihkan. Ada pembalikan keadaan di bidang ekonomi sehingga tercipta lapangan-lapangan pekerjaan. Tak lupa kami berdoa buat saudara-saudari kami yang ada di luar negeri. Dan kami berdoa buat Alvin Siu yang ada di Malaysia,
Kami berdoa buat saudara-saudari yang ada di USA, yang ada di Eropa, yang ada di sebagian Afrika, dan ada yang di Asia termasuk di Australia. Kami berdoa saudara-saudaraku yang ikut Pray From Home ini. Kami berdoa buat kehidupan mereka semua, pekerjaan, rumah tangga, bahkan masa depan. Tuhan menjamin, Tuhan menyediakan, Tuhan menolong, Tuhan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga berdoa buat rekan-rekan hamba Tuhan yang bekerja dengan giat melayani umat Tuhan. Kami berdoa biarlah para hamba Tuhan menjaga kesehatan mereka dengan benar dan baik dan menjadi teladan buat jemaat yang mereka layani. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan beristirahat dan menikmati waktu bersama dengan keluarga kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan kuasa-Mu, hikmat-Mu, pertolongan-Mu, rencana-rencana-Mu yang indah buat para kekasih Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sama-sama mengucap syukur dan berdoa, katakan bersama-sama, amin. Tuhan kekuatan kita, andalkan hikmat Tuhan, asal kita mau, Tuhan pasti mampukan. Tuhan Yesus memberkati.